Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Muhammad Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iatul Nahdlatul Ulama. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga tentang etika seorang muta'allim dengan gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu ay hada al-babus salisu. Adapun ini adalah bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi, di dalam menerangkan akhlak orang yang belajar, ma'asaihi beserta gurunya muta'allim. Wa fihi, di dalam adabul muta'allim ma'asaihi isna asyarah, adapun 12, apanya, nau'an warnanya, minal adabi, dari beberapa akhlak. Jadi al-babus salisu ay hadal babus salisu, ini adalah bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'asaihi wa fihi isna asra naw'an minal adabi. Bab yang ketiga itu akan membahas tentang akhlak seorang murid terhadap gurunya, akhlak seorang santri kepada kiainya, akhlak seorang murid kepada ustadznya. Ada berapa? Ada 12 macam akhlak yang harus ditaati. Ada berapa? 12. Al-awwalu, adapun yang pertama, yang bawi pantas, yang bawi sepantasnya, litalibih, bagi orang yang mencari ilmu, apa ayuqaddimah, yaitu mendahulukan siapa talib, an-nazrah, pada melihat, memperhatikan orang yang akan dijadikan gurunya, wa yastakhirah, dan minta memilih atau istikharah Allah pada Allah Ta'ala Allah. Istikharah tentang apa? Fiman, di dalam orang, ya'hudu, yang mengambil siapa talib, al-ilmah, pada ilmu, anhu, dari orang, wa yaktasibah, dan hendaknya mencari siapa talib pada guru, husnal akhlaki, pada baik akhlaknya, wal adabih, dan tata keramanya, minhu, daripada man ya'hudu, wal yakun, hendaknya ada, in amkanah, apabila memungkinkan, siapa man, mimman, dari orang, sabatat, yang tetap, apa ahliyatuhu, keahliannya orang, wa tahaqqaq, dan menjadi nyata, apa syafaqatuhu, apa cintanya, rasa kasih sayangnya man, orang yang akan jadi guru maksudnya, wadaharat, dan jelas,
apa muru'atuhu, muru'ahnya orang yang dia akan jadikan guru. Wasyahad, dan terkenal masyhur apa syianatuhu, apa menjaga muru'ahnya, menjaga muru'ahnya orang. Waka, dan ada siapa man jadi guru, ahsanah paling baik apa takliman mengajarnya. Wa ajwada, dan lebih bagus apa tabhiman dalam pemberian pemahaman. Fa'an ba'di salafi, maka sebagian datang dari sebagian ulama salaf dengan perkataan hadal ilmu, adapun ilmu ini, dinun adalah agama. Fanduru, maka hendak memperhatikan engkau, aman dari siapa orang, takhuduna mengambil kalian semua, dinakum pada agama kalian. Nah, jadi sub pertama apa? Etika seorang santri dalam memilih kiai, etika seorang siswa memilih guru. Al-awwalu yanbaghi li talibil ilmi ay yuqaddima an-nazarah. Etika yang pertama, hendaknya orang yang sedang mencari ilmu itu mendahulukan, memperhatikan siapa gurunya yang akan dijadikan guru. Siapa kira-kira orang yang pantas dijadikan guru? Pantas dari sisi ilmunya, pantas dari sisi akhlaknya, pantas dalam sisi kasih sayangnya kepada santrinya. Jadi jangan terburu-buru lihat bagaimana selama ini. Oh, selama ini dia rajin berjemaah. Oh, selama ini dia itu ilmunya tinggi dia. Nah, selama ini kita tahu bahwa dia itu mempunyai kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada orang yang belajar. Nah, ini harus mengangan-angan. Yang kedua katanya, yastahirullah ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu. Nah, kemudian yang kedua itu istikharah kepada Allah tentang siapa yang akan jadikan gurunya, orang yang akan diambil ilmunya. Jadi saat istikharah, tengah malam istikharah, ini gurunya apa, Abdul Ghafur atau siapa? Denny gurunya, atau Adikara atau Rian. Wah, istikharah ni. Jelas istikharah bagus semua. Alhamdulillah. Istikharah pada Allah. Dari siapa dia harus mengambil ilmu? Dari siapa dia harus belajar? Harus pada siapa harus dia mengaji? Itu jadi yang pertama, perhatikan siapa gurunya. Kedua, istikharah pada Allah, siapa yang layak dan pantas dijadikan gurunya. Kemudian yang keempat apa katanya? Wa yaktasibah husnal akhlaqi wal adabi minhu. Nah, kemudian yang ketiga, dia memilih, berusaha mencari guru yang akhlaknya baik, tata keramanya baik, hatinya dia iman kepada Allah, hatinya cinta kepada sesama muslimnya, dia menyayangi santrinya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih alim. Jadi kita berusaha mencari guru yang akhlaknya baik dan tata keramanya baik. Walakin in amkani man sabata ahliyatuhu. Nah, kemudian berikutnya wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu. Maka kalau memungkinkan mencari guru yang sudah diketahui tentang keahlian dalam bidang yang dia ajarkan, tentang kompetensi terhadap materi yang akan diajarkan oleh guru itu. Jadi
Kalau di perguruan tinggi itu kan ada yang dosen ekonomi, ada dosen sosiologi. Nah, kita lihat ini orangnya hebat enggak dalam bidang ekonomi. Barulah belajar ekonomi pada dia. Hebat enggak dia masalah tauhid? Oh, ternyata dia alim. Kita baru belajar pada dia. Jadi kita lihat tentang keahliannya yang akan dijadikan guru. Ilmunya sejauh mana kedalamannya. Kita harus perhatikan. Kalau ternyata kita tahu bahwa dia orang yang hebat, dulu ngajinya mulai dari MI mondok, Sanawiyah mondok, Aliyah mondok, kemudian kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu memperhatikan keilmuan. Nah, itulah dipilih untuk jadikan guru. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Ya, kita perhatikan yang betul-betul nyata seorang guru yang menyayangi muridnya, seorang kiai yang menyayangi muridnya. Bentuk sayang itu beda-beda. Bentuk sayang di alam, ada bentuk sayang itu dimarahin. Kalau sampean nggak ngaji di alam, tambah nggak ngaji. Kalau nggak ngaji, bodoh. Kalau bodoh berarti gurunya tidak sayang kepada santri. Jadi ekspresi marah itu adalah bentuk rasa cinta kepada santri. Coba kamu biarkan jalan terus. Baik ini kiai saya. Hebat nggak kira-kira? Ya nggak hebat. Masa saja jadi biarkan meler gitu? Ya enggak. Ya kita harus kadang-kadang kereng, harus jemaah, harus sholat qobliyah. Nah, itu kereng, tapi adalah bentuk cintanya kepada seorang guru kepada muridnya. Nah, kemudian berikutnya apa katanya? Kemudian yang keempat, wa dhaharat muru'atuhu. Dia nampak sekali orang yang menjaga muru'ah, akhlaknya sangat sempurna. Jadi menjaga bukan sekedar beramal, bukan sekedar berakhlak baik, tapi di atasnya sudah sampai tingkatan muru'ah. Dia meninggalkan yang halal karena menganggap itu tidak pantas. Sebagai dia seorang guru, seorang alim, itu kita perhatikan. Jadi dia itu tentang kesejahteraannya. Wa dhaharat muru'atuhu, dan dia nampak muru'ahnya. Dia menjaga harga diri. Dia betul-betul menjaga akhlak sampai terjerumus. Sampai jangan terjerumus pada perbuatan yang tidak baik. Jadi kata-kata muru'ah itu meninggalkan yang halal, khawatir jatuh kepada yang haram. Itu hebat orang itu. Wastaharat siyanatuhu, dan dia terkenal menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan santri. Dia orang betul-betul yang getol memperjuangkan kebenaran. Kemudian berikutnya apa? Wa kana ahsanah ta'liman, dan juga milih guru yang cara mengajar itu sangat baik. Wa ajwada tafhiman, dan paling baik cara memberikan pemahaman. Jadi baik mengajarnya, juga bagus memberikan pemahaman. Jadi kita milih guru itu tidak tanggung-tanggung. Yang pertama kita ini perhatian lebih dulu, kemudian istigharah kepada Allah. Kemudian dia itu memilih teman kita harus milih seorang guru itu, cari guru yang akhlaknya baik. Kemudian kita tahu dia memang ahli dalam bidangnya. Kemudian jiwanya mencintai muridnya, dan juga nampak muruahnya, dan terkenal menjaga harga diri, dan cara mengajarnya juga bagus, dan cara memberikan pemahaman juga bagus. Fa'an ba'di salafi, dan sebagai termasuk apa katanya? Hadzal ilmu dinun. Ilmu ini merupakan dasar ilmu ini merupakan dasar terhadap pelaksanaan agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaknya perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kalian. Jadi ilmu yang sampean miliki itu melahirkan keyakinan dalam masalah agama, melahirkan tentang cara-cara ibadah dalam beragama, dan juga melahirkan tentang etika dan akhlak dalam beragama. Maka karena itu perlu hati-hati milih guru. Jangan guru-gurunya sama-sama budun, kan rosak. Atau ternyata dia tidak ahli dalam bidangnya, walaupun tidak sampai tingkatan bodoh, tapi tidak ahli dalam
bidangnya, maka tidak akan berhasil. Atau dia itu ternyata orangnya tidak warok, maka kalau nggak warok biasanya ilmunya sulit untuk dipahami oleh santrinya. Santrinya sulit yang cerdas. Kenapa? Karena itu ada hijab antara ilmu sebagai cahaya Allah terhadap hati yang kotor. Maka bilang katanya, coba ilmu ini adalah agama, maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kamu mengambil agama kalian. Coba kalau sampean berguru kepada ulama yang bermadhab Maliki, otomatis sampean akan menjadi pemadhab Maliki. Kalau kamu berguru kepada ulama yang bermadhab Syafi'i, ya akhirnya bermadhab Syafi'i. Maka guru itu sangat mempengaruhi terhadap pemahaman agama dan pelaksanaan terhadap agama dan keyakinan terhadap agama. Maka sangat penting milih guru yang alim, wara' dan benar pengetahuannya. Jadi kesimpulannya begini, bab yang ketiga itu bicara tentang etika seorang murid terhadap gurunya yang jumlahnya ada 12. Lah sub pembagian orang yang mau belajar perhatikan gurunya. Perhatikan siapa yang akan jadikan gurunya, dan kemudian istikharah kepada Allah, dan juga mencari guru yang akhlaknya baik. Nah, kemudian juga hendaknya mencari orang-orang yang kompeten dalam bidangnya dan juga menyayangin muridnya. Kemudian dia itu muruahnya sangat jelas dan menjaga harga diri, dan cara mengajarnya bagus, dan juga penguasaan ilmu sangat bagus. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.